Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melihat fenomena alam akhir-akhir ini, terjadinya hujan di mana-mana, harapan kita bersama adalah dengan adanya hujan akan mendatangkan keberkahan. Bukan sebaliknya, dengan adanya hujan akan mendatangkan malah bencana atau bahaya. Maka salah satu hal yang bisa kita lakukan selaku orang-orang yang beriman kepada Allah adalah dengan cara berdoa. Doa adalah kuncinya kebutuhan. Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan lidah yang malu. Go'ah bagi orang-orang yang terdesak. Medan bagi orang-orang yang menunjukkan jalan keselamatan, dan tangga terkabulnya seluruh permintaan. Semuanya itu adalah doa. Masalah dengan doa ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah 186, kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah, dan apabila mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, jawablah, fa inni qarib, jawablah aku dekat. Ujibu da'watad da'i dadaan, aku pasti menerima doa mereka. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka melaksanakan perintah-perintahku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku satu-satunya. Hadirin makan Allah, ketika kita mencoba memperhatikan lafaz ayat tadi, maka ayat tadi setidaknya menggambarkan kepada kita dua hal. Ketika kita ingin kemudian doa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang pertama, hendaklah kita mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah, dan yang kedua adalah hendaklah kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Di dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW pernah mengangkat tangan beliau yang mulia, kemudian berkata, Allahumma inni as'aluka min da'wati la yustajabu laha. Ya Allah, aku meminta kepadamu, aku memohon kepadamu dari doa-doa yang tidak diijabah. Maka pertanyaan pentingnya bagi kita semua adalah, bagaimanakah cara kita? Bagaimanakah langkah kita agar kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Allah senantiasa dan selalu menerima doa kita. Yang pertama adalah, sebelum kita meminta apa yang menjadi hajat atau kebutuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka awalilah doa kita dengan memuji nama Allah. Setelah kita memuji nama Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersalawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru kita meminta hajat atau kebutuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, dimakan Allah, kita harus memperhatikan waktu yang cepat dan tepat diterimanya doa kita. Kaitannya dengan waktu yang cepat dan tepat, banyak sebenarnya waktu dimakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi salah satu waktu yang cepat dan tepat diterimanya doa kita adalah berdoa pada saat sepertiga malam. Rasulullah SAW bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila samai dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir wa yaqul man yad'uni fastajibalah, man yas'aluni fa'utiyahu, wa man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Kata Rasulullah, Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci, setiap malam ya ke langit dan ke bumi, pada saat setiap malam maka Allah subhanahu wa ta'ala ya pada saat sepertiga malam kemudian berkata, ada tiga yang disampaikan. Yang pertama adalah man yad'uni fastajibalah, barang siapa yang kemudian berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Yang kedua, man yas'aluni fa'utiyahu, barang siapa yang kemudian meminta kepadaku sesuatu, fa'utiyahu, aku akan berikan. Wa man yastaghfiruni, barang siapa yang beristighfar, memohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni. Hadir makan Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya adalah, janganlah kita tergesa-gesa atau terburu-buru dalam berdoa. Orang-orang yang tergesa-gesa,
Orang-orang yang terburu-buru dalam berdoa itu ibaratkan seperti orang-orang yang menanam tanaman. Ketika tanaman itu akan membuahkan hasilnya, dia pun berkata dalam dirinya, kayaknya tanaman yang saya tanam ini tidak membuahkan hasilnya. Dia pergi meninggalkan tanaman yang dia sudah bersusah payah tanam hadirin makan Allah bertahun-tahun, dia rela meninggalkannya. Padahal di dalam sebuah athar dijelaskan, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, apakah hambaku berdoa kepadaku?" Malaikat Jibril menjawab, "Iya, hambamu berdoa kepadamu." Allah bertanya yang kedua kalinya, "Apakah mereka berdoa sekaligus menghibah atau mencintai kepadaku?" Malaikat Jibril menjawab, "Iya, mereka berdoa sekaligus menghibah kepadamu." Maka apa kata Allah? "Teguhkanlah doa mereka, terimalah doa mereka, karena aku sangat senang mendengarkan suara-suara mereka." Masya Allah. Hadirin makan Allah, ketika hati kita kemudian susah, kemudian kita mengangkat kedua tangan kita dan makan Allah, memohon kepada Allah, ternyata suara-suara kita itu Allah sangat senang mendengarkannya. Selanjutnya makan Allah Subhanahu wa taala adalah janganlah kita makan sesuatu yang bukan menjadi hak milik kita. Dalam sebuah riwayat menjelaskan bahwasanya seorang pemuda yang datang kejauhan, memiliki pakaian compang-camping, mengangkat kedua tangannya, Allah, ya Allah. Pemuda ini adalah pemuda yang sangat miskin untukkan akan Tuhannya. Tetapi dalam penjelasannya, riwayat ini tidak diterima doanya. Kenapa? Karena sebelumnya makan sesuatu yang bukan menjadi miliknya. Mudah-mudahan kultum ini bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Nur Hayati Asis, Rektor Institut Aisyah Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga kita semua diberi keberkahan menjalankan ibadah di bulan yang penuh berkah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.